Distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sarah Raja, Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian warga terdampak bencana Sumatera, perbaikan infrastruktur dan sarana terus dikebut. Salah satunya perbaikan jalan dan pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat. Terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebut sejak minggu pertama bencana Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga kerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama.
Ini ada beberapa fotonya. Timnas Futsal U16 Indonesia meraih gelar juara usai menang dramatis atas tim tuan rumah Thailand 4-3 dalam laga final Piala AFF Futsal U16. Nasib berbeda dialami Timnas Futsal U19 Indonesia yang menyerah 3-1 dari tim tuan rumah Thailand. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, tabungkan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kami pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi program iNews Sports Pagi akan hadir bersama rekan Fazilah Khaironisa. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan Sampai jumpa. Duel sengit tersaji dalam laga final Piala AFF Futsal U16 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 menghadapi Thailand. Sepakan Bonyarit membuka keunggulan Thailand di menit-menit awal. Namun tak lama berselang, Garuda Muda menyamakan kedudukan hasil tembakan kaki kiri Hedson Sirait. 3 menit jelang babak pertama berakhir, Bonyarit mencetak gol keduanya menjadikan kedudukan 2-1. Namun Indonesia kembali menyamakan kedudukan jelang turun minum lewat sepakan Faisal Gumilang. Memasuki babak kedua, Dafar Ramadan membawa pasukan merah putih berbalik unggul 3-2. Faisal Gumilang mencetak gol kedua hasil tendangan datarnya yang meluncur mulus ke dalam gawang Thailand membawa Indonesia menjauh 4-2. Mengejar ketertinggalan, Thailand memainkan power play. Kiper dadakan Bonyarit memperkecil ketertinggalan 3 menit sebelum laga berakhir menjadikan skor 3-4. Indonesia mampu mempertahankan keunggulan 4-3 hingga peluit panjang. Garuda Muda berhasil meraih gelar juara ajang Piala AFF Futsal U16 2025. Duel keras terjadi dalam laga final Piala AFF Futsal U19 2025 saat tim Garuda Muda menghadapi tim tuan rumah Thailand. Kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya. 3 menit sebelum laga babak pertama usai, tim Gajah Perang memimpin lebih dulu. Gol dicetak melalui sepakan Pumpocit. Di menit akhir babak pertama, pelanggaran keras dari tim Thailand membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Muhammad Robi Fatur Rahman yang mengambil eksekusi berhasil menyamakan skor 1-1. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Thailand menambah keunggulan. Gol dicetak lewat sepakan Sorawit Sirisawas.